Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini kita kembali akan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Allah, melalui perenungan, bahkan kita mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan, pribadi demi pribadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya rindu kita boleh sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ayat demi ayat yang luar biasa yang sudah kita baca tadi, bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini adalah seorang Romawi dan kita sama-sama tahu bahwa Romawi dan orang Yahudi itu tidak bergaul karena orang Yahudi tidak bergaul dengan bangsa manapun. Tetapi kita melihat di sini seorang perwira Romawi, dia mempunyai seorang hamba yang sedang di dalam keadaan sakit. Dan kita melihat tadi bagaimana Yesus melakukan mujizat kesembuhan bagi hamba dari perwira ini tanpa bertemu dengan perwira itu secara langsung. Apa pembelajaran yang ingin kita temukan lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan ini? Bahwa mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetapi apa yang kita perlukan bukan hanya sekedar menginginkan mujizat. Bukan hanya sekedar menginginkan sesuatu terjadi lebih daripada apa yang kita inginkan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi melalui pembacaan firman pada hari ini adalah mari kita izinkan Yesus hadir terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, maka Dia sanggup berfirman dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, baik itu kesembuhan, baik itu kecukupan atau mujizat apapun, jika kita menghadirkan Yesus dan Yesus berfirman, maka mujizat pasti akan terjadi. Kita melihat apa yang sedang terjadi bagi hamba dari seorang perwira ini. Kita melihat di sini bagaimana seorang petinggi, seorang perwira memiliki hati untuk hambanya. Mungkin orang-orang yang seperti ini akan sulit kita temukan di masa-masa yang sekarang. Tetapi jikapun masih ada seorang petinggi, seorang atasan yang peduli, bahkan sangat peduli dengan hambanya, dengan pekerjanya, dengan bawahannya. Kita bisa acungi jempol karena ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dia punya hati. Perwira tinggi ini punya hati, punya belas kasihan.
Dia begitu menginginkan kesembuhan bagi hambanya. Saya yakin hambanya itu adalah seorang hamba yang baik. Hamba yang selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hamba yang memang mengasihi tuannya, mengasihi atasannya. Sehingga bagaimana si perwira ini punya hati mendatangi, mencari Yesus demi kesembuhan hambanya. Dan apa yang terjadi? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Seringkali kita menginginkan mujizat dari Tuhan. Kita berdoa, kita meminta, tetapi hati Yesus belum tergerak oleh belas kasihan. Sehingga kita belum menemukan jawaban atau belum menemukan mujizat dari Tuhan. Apa yang kita temukan di sini? Mengapa hamba ini disembuhkan oleh Tuhan? Mengapa perwira ini menerima mujizat daripada Tuhan? Yang pertama yang harus kita miliki adalah milikilah iman. Langkah yang pertama ini itulah yang dimiliki oleh perwira Romawi yang sedang mengalami persoalan ini. Apa yang dikatakan tadi? Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datang seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring sakit di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Lalu Yesus berkata, "Aku datang akan menyembuhkannya." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Haleluya. Di sini kita menemukan iman yang begitu luar biasa dari hamba, dari perwira ini. Demi kesembuhan hambanya. Dia tahu dia enggak layak. Dia tahu dia adalah seorang bangsa Romawi. Tapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kita melihat yang pertama di sini, iman dari perwira ini begitu luar biasa. Dia hanya menginginkan satu patah kata saja yang keluar dari mulut Yesus. Maka dia percaya, dia punya iman bahwa hambanya itu pasti disembuhkan. Haleluya. Seringkali kita meminta supaya Tuhan memperlihatkan sesuatu yang hebat. Kita menginginkan Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Atau kita meminta tanda yang spektakuler. Menyatakan bahwa saat itu Yesus memang hadir untuk kita. Tapi kita melihat di sini hamba ini hanya minta satu kata saja. Maka dia percaya bahwa hambanya itu pasti sembuh. Tetapi satu patah kata ini tentunya yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Haleluya. Milikilah iman yang luar biasa. Percaya bahwa kalau Yesus yang sudah berfirman dengan satu patah kata saja pun, maka mujizat pasti akan terjadi. Haleluya. Kemudian hal yang selanjutnya, iman daripada perwira ini benar-benar dipuji oleh Yesus. Oh, puji Tuhan. Betapa luar biasanya ketika kita dipuji oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Orang Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi lihat, justru tidak ada iman seperti yang dimiliki oleh orang Israel, tetapi dimiliki oleh orang Romawi ini. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di tengah-tengah bangsa Israel." Jangan kecilkan atau jangan merasa mereka yang bukan anak Tuhan pada saat ini tidak juga bisa memiliki iman. Ingat, kita sebagai anak Tuhan memiliki kesaksian yang besar untuk menjadi garam dan terang dunia. Jangan remehkan mereka-mereka yang saat ini belum menjadi anak Tuhan. Tetapi kita harus membantu mereka, membawa mereka untuk punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena di ayat selanjutnya, ini ayat yang luar biasa. Ketika di ayat yang ke-12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada awalnya disebut sebagai anak kerajaan. Dan ini adalah anak-anak terang yang mengaku pengikut Kristus. Tetapi lihat di sini, pada akhirnya anak-anak kerajaan itu justru akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berhati-hatilah, yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan sampai kita yang tadinya sudah dipanggil oleh Tuhan, kelak tidak menjadi orang-orang pilihan. Pada awalnya mereka adalah anak-anak kerajaan, tapi endingnya mereka justru dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu sebabnya tetaplah kita menjadi garam dan terang dunia. Pertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, sekalipun sesuatu belum terjadi, doa kita belum terjawab, tetaplah percaya dan tetaplah punya iman bahwa Yesus pasti berfirman dan mujizat pasti akan terjadi serta melawat kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita temukan dari kehidupan perwira ini sehingga hambanya itu disembuhkan atau mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yang pertama tadi dia memiliki iman yang luar biasa. Dan yang kedua adalah dia memiliki kerendahan hati. Sekali lagi dia memiliki kerendahan hati. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Miliki kerendahan hati. Perwira Romawi ini sekalipun dia pangkatnya tinggi, dia mengepalai ada kurang lebih 100 prajurit di bawahnya. Tetapi dia adalah orang yang rendah hati. Tersirat dari pernyataannya tadi, Tuhan, aku tidak layak. Aku sebenarnya tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Ia pun kemudian berkata kepada Tuhan, tetapi sebut saja satu kata. Katakan saja satu kata. Dan aku seorang diri di rumah. Ayo Tuhan, sebut saja satu kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Dia punya empati yang luar biasa kepada hambanya yang sedang sakit di rumahnya. Meski dia sibuk, saya yakin perwira ini sangat sibuk. Tetapi dia meluangkan waktu untuk bertemu dengan Yesus. Saya yakin dia juga harus melewati kumpulan orang yang begitu banyak. Dia tidak serta-merta langsung bisa bertemu dengan Yesus atau menyuruh orang lain yang mungkin bawahannya ya, dia suruh orang itu agar punya waktu bertemu dengan Yesus karena dia mau bertemu dengan Yesus. Dia menyuruh bawahannya, tetapi tidak dia lakukan. Tetapi dia yang langsung bertemu dengan Yesus muka dengan muka sampai pada akhirnya dia berkata bahwa hambaku itu sedang di dalam keadaan sakit. Dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki empati yang luar biasa atas kesembuhan hambanya yang dia inginkan dari Yesus. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menginginkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Perwira Romawi ini menjadi contoh dan teladan yang baik. Walaupun kisah hidup selanjutnya tidak diceritakan lagi di dalam Alkitab. Tetapi kita melihat dia dipuji oleh Tuhan. Belum pernah ada iman sebesar ini di tengah-tengah orang Israel. Belum pernah. Itu artinya sepanjang sejarah di Alkitab, perwira ini ditulis namanya dan menjadi pengingat bagi kita sampai selama-lamanya. Kita menjadi orang yang harus rendah hati, peduli dengan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, peduli dengan orang lain, mendoakan orang lain dengan kesungguhan hati. Berkat Tuhan yang lainnya pun kelak akan menyertai kita. Apa yang pada saat ini menjadi pergumulan kita? Mungkin Tuhan sedang menginginkan agar kita juga berempati, agar kita juga mendoakan orang lain, agar kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita tidak layak, sama seperti perwira ini, merasa bahwa dirinya tidak layak. Karena apa? Dia menginginkan sesuatu yang akan melayakkan dia. Ada kuasa yang akan melayakkan dia. Semua itu dia buang jauh-jauh. Tapi dia hanya membutuhkan satu firman, satu perkataan yang harus Yesus ucapkan. Sehingga dia memperoleh mujizat daripada Tuhan. Walaupun itu sebenarnya dia tujukan untuk hambanya. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, milikilah hati seorang hamba. Walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia mempunyai kasih yang luar biasa bagi bawahannya. Mungkin di masa-masa ini masing-masing dari antara kita adalah orang-orang yang egois dengan diri kita sendiri. Kita ingin agar kita saja yang memperoleh kemenangan
kesembuhan, kekayaan, berkat, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ketika kita juga berdoa bagi orang lain, ketika kita berempati juga bagi orang lain, bahkan menuntun orang lain kepada jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Maka kita percaya hidup kita juga pasti akan dipuji oleh Tuhan. Hidup kita juga akan jadi kesaksian yang luar biasa. Seperti perwira ini, sampai selama-lamanya tercatat di dalam Alkitab. Dan hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menjadi teladan, untuk menjadi seseorang yang kita tiru. Sekalipun dia bukan anak Tuhan, bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi. Tapi dia percaya kepada jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal, Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Kita yang bersaksi kepada sekitar kita, tapi milikilah iman. Percaya kepada Tuhan, sekalipun keadaan belum berubah, tetap percaya bahwa Yesus pasti menolong kita. Haleluya. Dan yang kedua, milikilah kerendahan hati. Jangan sombong, karena anak-anak kerajaan itu ketika mereka bukan menjadi orang pilihan, ketika mereka gagal di akhirnya, mereka justru akan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bukan langkah pertama yang menentukan, tetapi langkah akhir kitalah yang menentukan. Mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, agar kita bukan menjadi anak-anak kerajaan yang dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tetapi kita adalah orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan, yang diselamatkan, dan kelak kita semua akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.